Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah perancangan dan pengimplementasian fungsi query SQL pada database apotek. Adapun anggota kelompok kami adalah Ahmad Fajri Hayat, Notasonda Asuni Putra, Muhammad Adriansyah Putra, dan Renolga Sadika Chandra. Untuk topik pertama tentang perancangan dan pengisian database akan disampaikan oleh Renolga. Baiklah, di sini kita memiliki RD sebuah apotek di mana terdapat tiga entitas, yaitu tabel obat, tabel stok, dan tabel pelanggan. Ketiga entitas ini kita akan buatkan sebuah tabel seperti berikut. Ada tabel obat yang memiliki atribut ID obat, jenis obat. Kemudian ada tabel pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama, ID obat, serta jumlah pilihan dan cara pemakaian. Yang selanjutnya adalah tabel stok obat yang mana memiliki atribut ID obat dan jumlah obat pil. Tabel tersebut kita akan buatkan di PHP MyAdmin. Mari saja kita lakukan. Pertama kita bisa membuat tabel, maksud saya membuat database baru dengan nama sesuai yang kita inginkan. Ada dua cara. Yang pertama dengan menu yang sudah disediakan di tabel baru. Ya, di sini kita tinggal memasukkan namanya. Atau kita bisa menggunakan SQL dengan cara create database, nama database. Kita menggunakan nama apotek. Kemudian kita kirim. Oke, di sini karena saya sudah memiliki database apotek sebelumnya, maka langsung dibuatkan kelas. Oke, di sini kita akan membuat tabelnya. Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam melihat tabel-tabel yang ingin kita buat, saya akan mengubah seperti ini. Oke, yang pertama ada tabel obat. Berarti obat dengan dua. Kemudian kita kirim. Yang pertama ID obat. Di obat kita buat dia feature panjangnya mungkin 8. Kemudian ada jenis obat. Feature lagi dengan panjang kurang lebih 30. Oke, kita beralih ke indeksnya, di mana ID obat ini kita akan jadikan sebagai primary key dari tabel obat. Oke, primary, kirim, simpan. Oke, di sini kita sudah memiliki tabel obat. Selanjutnya kita akan kembali membuat tabel baru, yaitu tabel pelanggan. Dengan 5 atribut. Kirim. Yang pertama ada ID pelanggan. Kemudian nama.
kemudian ada ID obat, jumlah, dan cara pemakaian. Karena ID pelanggan berupa alfabet dan huruf, alfabet dan angka, maka kita buatkan feature. Namanya feature juga. Kemudian ID obatnya juga feature. Jumlah pil biarlah int karena dia nanti berupa angka saja. Kemudian cara pemakaian kita akan jadikan sebuah teks. Kita masukkan panjangnya. Mana ID pelanggan kita akan buat 10. Kemudian namanya ada 26. Panjang namanya ya. Maksimal panjang namanya adalah 26 karakter. Kemudian ID obat. Kita samakan saja dengan ID. Oh iya, karena dia di sini nanti kita akan jadikan secondary, maka kita harus sesuaikan dengan panjang yang kita buat dari tabel obat sebelumnya. Kita lihat di struktur. Ini jenisnya ada feature dengan panjang 8. Oke, feature dengan 8. Kemudian kita berikan indeksnya sebagai indeks. Oke, selanjutnya kita jumlah pil. Mungkin sekitaran 4 ya. Berarti sekitar ribuan pil maksud saya. Kemudian cara pakainya karakternya 50 saja. Kemudian kita simpan. Lanjut ke tabel terakhir. Ada tabel stok obat di mana atributnya 2. Jumlah kolomnya ada 2 ya. Pertama ID obat. Ups, sorry, ini nama tabelnya, saya salah. Kirim. Yang pertama ada ID obat. Kemudian jumlah. Oke, di ID obat kita kembali feature dengan panjang 8 dan kita berikan dia indeks. Oke. Oh iya, yang di tabel pelanggan tadi saya lupa memberikan si ID pelanggan ini menjadi primary key. Jadi kita tinggal ke lainnya dan tambahkan utama. Maka dia akan secara otomatis menambahkan kolom ID pelanggan menjadi sebuah primary key dari tabel pelanggan. Lihat, inilah buktinya, dia telah menjadi primary key. Selanjutnya kita akan membuat sebuah relasi atau hubungan. Ya, ini kita close saja dulu. Kita perbesar. Kita buka kembali database apotek. Kemudian kita klik designer. Oke. Sini kita dapat melihat tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Oke, agak cukup sulit untuk pengarahannya ya. Oke, kita taruh seperti itu saja. Kemudian kita buat relasinya.
di mana ID obat kita akan relasikan ke ID obat yang ada di tabel pelanggan. Kita berikan ya cascade. Oke, kita atur lagi sedikit. Oke, selanjutnya pada tabel obat kita akan hubungkan lagi kembali pada tabel stok obat dengan foreign key cascade no. Oke, di sini kita telah membuat dua tabel dengan dua relasi ya. Tiga tabel dengan dua relasi. Selanjutnya kita pengisian data. Oke, kita buka kembali tabel yang tadi yang berisikan sebuah data. Pertama-tama kita isi dulu si obat di si tabel obat karena relasi utamanya pada obat. Ada dua cara untuk mengisi tabel tersebut. Yang cara pertama bisa menggunakan SQL dengan perintah insert. Yang kedua menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh PHPMyAdmin, yaitu dengan fitur tambahkan. Saya merekomendasikan menggunakan fitur tambah karena dia mengisikan data secara terstruktur maksud saya. Di sini kita bisa lihat mereka memberikan indeks secara lebih detail. Di sini kita akan hitung berapa banyak data yang terdapat pada tabel obat. Ya, terdapat 9 data. Maka kita tinggal menambahkan jumlah baris yang akan kita masukkan. Dan kita akan memasukkan datanya dari ID obat yang pertama. Ada BB 4511. Jenis obatnya adalah batuk berdarah ringan. Kemudian data keduanya ada BB 4512 dengan jenis obat batuk berdarah sedang. Kemudian selanjutnya ada BBX 4513 dengan jenis obat batuk berdarah berat. Ini ada kesalahan ya di sini nih di tabelnya. Sebenarnya ini batuk berdarah yang tingkat berat, bukan ringan. Oke, seperti kita cukup mengisi 3 saja dulu. Kita kirim. Oke. Setelah itu sistem akan menunjukkan SQL yang telah terbentuk dari fitur tambahkan data tersebut. Kemudian kita lihat kembali, maka sudah data yang tadi kita masukkan sudah terdapat pada tabel obat. Kemudian kita masuk ke stok obat, kemudian tambahkan kembali. Di sini karena ID obat telah dimasukkan, kita bisa memilih
dari tabel obat, ID obat apa saja yang telah kita masukkan tadi untuk memenuhi data-data. Yang pertama ada BB4511, BB4511. Kemudian jumlah pilnya ada 50. Oh ya, jangan lupa menambahkan jumlah barisnya yang sama dengan data. Kemudian selanjutnya ada BB4512. Jumlahnya ada sekitar 34. Yang selanjutnya ada BBX4513. Jumlah pilnya ada 113. Dan kemudian kita kirimkan kembali. Hal yang sama berlaku juga untuk tabel pelanggan. Kita tambahkan data-datanya, yang mana setelah kita masukkan seluruh data tersebut, maka akan sama seperti data tabel berikut. Kemudian tabel pelanggannya seperti berikut. Dan kemudian stok obatnya juga. Kemudian kita bisa lihat seperti apa desainnya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung nilai sum, nilai min, dan nilai max dari database yang kami buat. Pertama-tama saya mengetik sebuah perintah yaitu select dengan memanggil data dari tabel pelanggan bagian ID obat. Setelah itu saya membuat fungsi sum. Sum di sini saya menggunakan jumlah pil. Jumlah pil itu jumlah pemakaian obat, jumlah pil yang dipakai oleh pelanggan. Setelah itu saya ketik menu from dari tabel pelanggan dan saya mencari kategorinya itu dari tabel pelanggan di ID obat dengan kategori SK2432. Setelah itu saya mengetik S sebagai pengganti nama pelanggan .jumlah pil menjadi S jumlah pil. Setelah itu pencet kirim, terlihat jelas hasilnya ID obat pada SK2432 itu terdapat 9 jumlah pil yang digunakan oleh pelanggan. Setelah itu saya menghitung sum dari jumlah obat pil, total keseluruhan dari jumlah obat pil yang digunakan oleh pelanggan. Pertama-tama seperti biasa saya mengetik select dan sum dari jumlah pil dan saya mengubah namanya itu nanti sebagai jumlah pil dan
saya mengambil datanya itu dari tabel pelanggan. Setelah itu, saya klik kirim. Maka hasilnya seperti ini. Jumlah pil total itu ada 44 yang diambil oleh pelanggan. Setelah itu, saya mencari nilai maksimum dari tabel pelanggan. Seperti biasa, saya mencet tabel select. Saya pencet select, mencari tabel pelanggan dengan kategori obat, mencari nilai maksimum dengan perintahnya max, dalam kurung pelanggan.jumlahpil atau jumlah pil saja bisa, dengan mengganti nama dari pelanggan titik jumlah pil menjadi jumlah maksimum dari data tersebut. Setelah itu saya ambil datanya itu dari tabel pelanggan. Setelah itu klik kirim, maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa ID obat SK2432 mempunyai nilai maksimum, yaitu 14. Setelah itu saya mencari nilai minimum dari tabel pelanggan juga. Seperti biasa, saya mengetik select. Setelah itu memanggil tabel pelanggan, titik ID obat. Setelah itu saya mengetik nilai min dengan fungsi min, memanggil jumlah pil. Tutup kurung. Setelah itu saya mengganti namanya tersebut menjadi minimum pil. Selanjutnya kita pencet kirim. Maka hasilnya seperti ini, bahwa nilai minimum pil itu terdapat di SK2432. Sekarang saya ingin melanjutkan untuk menghitung nilai sum, min, dan max pada stok obat. Seperti biasa, kita awali dengan select. Setelah itu, saya memasukkan fungsi sum ke dalam SQL dengan kode stok obat titik jumlah obat pil yang berasal dari tabel stok obat. Setelah itu pencet kirim, maka hasilnya seperti ini, bahwa total yang ada di jumlah obat itu ada 654. Selanjutnya saya menghitung nilai min pada tabel stok obat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah seperti biasa, mengetik select. Setelah itu saya memanggil bagiannya agar bisa terlihat jelas bagian mana yang mempunyai nilai min atau minimum. Setelah itu saya masukkan fungsi minimum min dalam kurung memanggil jumlah obat pil untuk kategori angkanya, dan saya memberi namanya sebagai jumlah ketersediaan obat terendah. Yang berasal dari tabel stok obat. Maka hasilnya seperti ini. Terdapat jumlah ketersediaan obat terendah itu adalah 32 dan ID obat terdapat pada BB4511. Selanjutnya, saya akan menghitung nilai maksimum dari stok obat. Mencari nilai maksimum dari stok obat. Pertama, seperti biasa, kita mulai dengan fungsi select. Kita mulai dengan select stok obat titik ID obat, koma, kita panggil
Fungsi nilai maksimum untuk mencari nilai maksimum yaitu max dalam kurung kita memanggil kode yang di bagian yang diinginkan yaitu jumlah obat pil untuk mencari nilai maksimum dari jumlah obat pil itu. Kita ganti stok obat titik jumlah obat pil menjadi jumlah maksimum stok obat yang berasal dari tabel stok obat. Selanjutnya kirim. Maka hasilnya seperti ini, yaitu ID obat sebesar ID obat BB4511 dan jumlah maksimum stok obat adalah 163. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menerapkan fungsi SQL count dan average pada database apotik kelompok kami. Baiklah, yang pertama akan saya coba adalah fungsi count pada tabel obat. Langsung saja kita buka query SQL-nya. Masukkan perintah select count. Kolomnya jenis obat, keterangan, kita akan cari obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Dari tabel obat, di mana jenis obat yang kita cari adalah obat sakit kepala. Selesai, kita jalankan perintahnya, kita lihat ada berapa banyak jenis obat sakit kepala. Ya, ini hasilnya, ada 3 jenis obat sakit kepala. Mari kita cek pada tabel obat. Nah, ini dia, benar, ada 3 jenis obat sakit kepala, yaitu sakit kepala ringan, sakit kepala sedang, dan sakit kepala berat. Oke, selanjutnya saya akan mencari rata-rata dari jumlah obat yang terjual. Langsung saja kita buka perintahnya. Itu select round. Round ini adalah untuk menentukan berapa digit di belakang koma. Terus kita masukkan perintah avg, yaitu average, perintah rata-ratanya. Kita masukkan nama kolomnya, jumlah pil, terus koma. Kita tentukan berapa digit di belakang koma. Di sini saya akan membuat 1 saja. Oke, kita bikin keterangannya sebagai rata-rata obat yang terjual. Dari tabel pelanggan. Oke, kita jalankan. Nah, inilah rata-ratanya, yaitu 8,8. Baiklah, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat view untuk database apotik kelompok kami. Yang pertama, kita akan pergi ke tabel pelanggan dan masukkan ke SQL query-nya. Pada view pertama, saya akan membuat create view, tuliskan nama view-nya yang akan kita buat.
Kemudian kita akan membuat nama kolom untuk masing-masing view ini. Yang pertama ada ID obat, dan yang kedua ada pil yang terjual. Kemudian view ini kita pilih sebagai, atau bahasa query-nya as select dari ID obat. Kemudian jumlah total dari, atau sum dari jumlah pil yang ada di pelanggan. Jumlah pil tutup kurung from dari tabel pelanggan, dikelompokkan berdasarkan ID obat. Kita jalankan. View berhasil dibuat. Sekarang kita pergi ke view untuk melihat hasilnya. Ya, view-nya sudah jadi. View ini terdapat kolom ID obat dan pil terjual. Pil terjual ini adalah total dari pil yang dibeli oleh pelanggan berdasarkan jumlahnya berdasarkan jenis obatnya masing-masing yang kita ambil dari ID obat. Kemudian untuk view yang kedua kita buat, pergi ke SQL. Kali ini saya akan membuat view sama seperti tadi, cuma kita akan menambahkan sisa obatnya yang sudah terjual, stok, sisa stoknya. Kita create view, kita kasih nama stok tersisa. Kita buat nama kolomnya, yang pertama ID obat, kemudian pil terjual, stok, pil tersisa. Kemudian kita pilih sebagai yang pertama, ambil dari tabel pelanggan, tuliskan nama tabelnya pelanggan, up nama kolomnya ID obat, kemudian koma. Untuk kolom selanjutnya kita akan mengambil total seperti yang view sebelumnya, sum pelanggan titik nama kolomnya jumlah pil kurung, kemudian kita koma lagi. Untuk kolom terakhir kita tambahkan atau kita kurangkan dari total stok yang ada sekarang, dikurangi oleh jumlah ini, total yang sudah terjual. Caranya seperti ini. Kita pergi ke stok, tabel stok obat, pilih jumlah obatnya, kemudian dikurangi oleh sum ini tadi, sum yang sudah terjual. Kita copy saja. Kemudian kita ambil dari from pelanggan. Nah, kali ini saya akan menggunakan join pada view ini. Kita tuliskan inner join dari tabel stok obat on
stok obat, titik ID obatnya diambil, sama dengan dari pelanggan ID obatnya. Kita grup atau kita kelompokkan berdasarkan ID obat. Sudah kita jalankan. View-nya sudah terbuat, kita bisa lihat di sini. Ya. Di sini ada view yang sebelumnya sudah kita buat, tapi kita tambahkan lagi join untuk menampilkan sisa stok obat yang sudah terjual dari stok obatnya. Kita buka. Stok obat BBX4513 awalnya berjumlah 13. Setelah dijual 12, tersisa tinggal 101. Berarti benar, view ini sudah jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.